Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh menaikkan doa sapa. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat pertama sampai ayat 5. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada mutiara yang indah pagi ini yang menjadi berkat buat kita. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Firman katakan kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Yesus datang ke dunia tidak lain harus mengalami penderitaan. Penderitaan yang jelas sejak di Getsemani sampai Golgota. Dapat saudara bayangkan ketika di Getsemani, katakan peluhnya bagai tetesan darah. Satu ketakutan yang luar biasa dalam kemanusiaan. Bagi harus naik kayu salib. Di dalam perjalanannya menuju kayu salib sampai Golgota, ketika di hadapan Pilatus, Herodes dan selanjutnya murid-murid katakan pasukan kami, orang-orang tentara Roma menyiksa Yesus, tubuhnya menjadi hancur, pukulan cacian, bahkan yang sangat menarik, mahkota duri, mahkota intan berlian, dia dihina, dilecehkan, dan segala-galanya dia pikul. Dia menderita dengan luar biasa. Dari kayu salib dia juga harus menderita segala di dalam penderitaan. Sebenarnya tidak layak menderita. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa, tapi rela menjadi manusia supaya penderitaan yang dihadapi saudara diambil alih, dijuta supaya saudara tidak menderita. Karena penderitaan sudah diambil oleh Tuhan, maka saudara mari masa lari pada salib Kristus. Lari pada salib Kristus, sebab Yesus telah mengambil penderitaan. Maka dikatakan, marilah kepadaku yang beban berat, aku akan berikan kelegaan. Kayu salib itu sumber pertolongan, sumber berkat. Dan setelah dia bangkit, apa dikatakan? Dia tidak langsung naik ke surga. Selama 40 hari membuktikan bahwa dia hidup. Membuktikan bahwa dia hidup.
bukan cerita bohong, tapi cerita yang benar. Di mana kita buktikan ketika Thomas tidak percaya Yesus. Thomas, ambil jujurmu, taruh dalam tanganku yang lupakan. Dia membuktikan Yesus yang benar. Dia ada tanda lubang paku pada tangan. Dia membuktikan banyak orang, 5 orang, bahkan sampai orang yang tahu bahwa dia benar-benar hidup. Sebagaimana Alkitab katakan, ia yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang menampakkan diri dan bicara kepada mereka tentang Tuhan. Jadi dia hidup. Kalau dia hidup, ya, saudara menyembahkan Yesus yang mati, Yesus yang hidup. Kalau dia hidup bersama saudara. Sebab dia sudah menderita, dia sengsara, dia bisa menolong saudara juga kembali. Apalagi persoalan saudara, datanglah kepada Yesus, berserulah kepada Yesus, semua akan beres. Kalau menghampiri Dia, jangan ada kekuatan, tapi firman Allah katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Jalan dengan iman, kita berjalan dengan iman, berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, relawan Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.